Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4718 sampai bab 4721. Tuan Lin, saya dari 10 kuil. 10 kuil bukanlah orang yang beritikat buruk. Ini sepenuhnya salah paham di pihak Anda. Pada saat itu, seorang lelaki tua kurus perlahan datang. Kau dari 10 kuil? Lin Kedong bertanya sambil mengamati lelaki tua itu. Tidak salah, aku datang ke sini kali ini khusus untuk memberikan 20.000 batu roh abadi sebagai deposit untuk Tuan Lin, dan 80.000 batu roh abadi setelah masalah ini selesai pasti akan diberikan dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan kepada Lin Kedong. Membuka tas penyimpanan itu, dia mendapati bahwa ternyata di dalamnya benar-benar ada 20.000 batu roh abadi yang membuat Lin Kedong senang. Aku tidak menyangka kalau 10 kuilmu masih begitu dermawan, 20.000 batu roh abadi sebagai deposit. Tapi jangan khawatir, setelah aku mengambil depositmu, aku pasti akan membunuh Chen Ping itu. Lin Kedong berkata dengan wajah bersemangat. Melihat 20.000 batu roh abadi itu, 3 orang lainnya juga menaruh rasa iri. Rekan Taois ini, kita juga bisa membantu membunuh Chen Ping itu, dan kita hanya butuh deposit 10.000 untuk itu. Bagaimana menurutmu? Pria kekar itu tidak tahan dengan godaan batu roh abadi. Jadi dia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia langsung marah besar. Ini jelas-jelas mencuri bisnis dari dirinya sendiri. Sialan, beraninya kau merampok bisnis di depanku. Aura di tubuh Lin Kedong meledak, perasaan bahwa dia akan bergerak kapan saja. Beristirahatlah dengan tenang Tuan Lin. Beraninya kami bersaing dengan Anda, kami akan segera gulung tikar. Wajah lelaki berjubah brokat itu berubah drastis, lalu dia menarik lelaki kekar itu dan pergi. Setelah menjauh dari Lin Kedong, wajah lelaki berjubah brokat itu membiru saat dia menatap lelaki kekar itu dan berkata, "Kakak kedua, kau benar-benar bodoh, kau hampir membuat kita semua terbunuh tadi. Dan kau bahkan berani macam-macam dengan Tuan Muda Agung Kota Matahari Bulan." Kakak, bukankah aku melihat batu roh abadi itu dan tidak menahan diri? Dan dari penampilannya, 10 kuil itu juga cukup kredibel dan mengembalikan deposit itu. Lelaki jangkung itu memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya. Kakak kedua, kita bertiga hanyalah petani biasa, dan kita tidak memiliki pendukung di belakang kita. Jika kita semua sepertimu, kita bertiga pasti sudah mati tanpa tempat pemakaman. Jika kau terus melakukan ini, cepat atau lambat aku akan dibunuh olehmu jika aku mengikutimu. Pria kurus itu berkata dengan sangat tidak puas. Diamlah. Satu orang saja bisa melakukan apa yang dilakukan satu orang. Lin Kedong itu hanya berada di puncak tingkat 9 alam Mahayana. Apa yang menakutkan dari itu? Kita bertiga akan bisa membunuhnya dalam hitungan menit jika kita bergabung. Saat Lin Kedong meninggal, bagaimana mungkin Kota San Mun tahu siapa pelakunya? Kau sama pengecutnya seperti tikus. Lelaki gemuk itu meraung marah kepada lelaki kurus itu. Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya pada kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak memanjakan saudara ketiganya ini. Mendengar perkataan lelaki kekar itu, lelaki berjubah brokat itu mendesah ringan, tampak sangat kecewa.
Setelah mendengar desahan lelaki berjubah brokat itu, lelaki kurus itu tiba-tiba menusukkan senjatanya. Ujung senjatanya yang berwarna merah menyala mengarah tepat ke dada lelaki kekar itu. Perubahan hati yang tiba-tiba ini mengejutkan lelaki jangkung itu dan buru-buru menangkisnya dengan palu meteor di tangannya dan meraung, "Sialan, kau gila, beraninya kau ingin membunuhku. Kakak kedua, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi kakak laki-lakiku dan aku sama-sama ingin membunuhmu," kata pria kurus itu. "Apa?" Pria jangkung itu menoleh tak percaya ke arah pria berjubah brokat, dan sebelum dia sempat membuka mulutnya, pria berjubah brokat itu melancarkan tinjunya. Ledakan. Tubuh fisik lelaki jangkung itu langsung ambruk, dan seutas jiwa keluar dari tubuhnya. "Kakak, kenapa kau melakukan ini?" Jiwa lelaki kekar itu dipertanyakan dalam amarah yang tak terkendali. "Kau terlalu bodoh. Cepat atau lambat, kami berdua akan terbunuh olehmu. Lebih baik kami bunuh saja kamu secara langsung, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari." Setelah lelaki berjubah brokat itu selesai bicara, dengan lambaian telapak tangannya, jiwa pihak lainnya langsung terbang menghilang dalam abu, seakan-akan lelaki jangkung itu tidak pernah ada. Hanya saja palu meteor itu terhuyung jatuh ke tanah, langsung menimbulkan lubang yang dalam di tanah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak ketiga, kamu tidak akan menyalahkan kakak laki-laki karena melakukan ini, kan? Pria berjubah brokat itu bertanya. "Kakak, aku sudah lama ingin membunuh bajingan bodoh ini yang hanya punya tenaga kasar dan tidak punya otak. Kalau bukan karena kita berdua yang saling membantu, entah sudah berapa kali dia akan mati." Hari ini, dia bahkan mengatakan sesuatu tentang membunuh Adipati Kota Matahari Bulan. Otak babi semacam ini pasti akan menimbulkan masalah bagi kita, kata lelaki kurus itu. "Sekarang hanya ada kamu dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh abadi itu penting, tetapi yang terpenting adalah kehidupan. Apa gunanya 1.000.000 batu roh abadi jika nyawa hilang?" kata pria berjubah brokat itu. "Kakak, aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh keuntungan." Pria kurus itu mengangguk dan berkata, "Baguslah kalau kamu mengerti. Kita hanya kultivator yang tersebar. Meskipun kita telah bekerja keras untuk mencapai alam Mahayana tingkat 9, jika dibandingkan dengan kekuatan klan besar itu, kita bahkan tidak lebih baik dari semut. Sekarang setelah begitu banyak pasukan datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita bergerak untuk membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, apakah menurutmu kita akan bisa hidup dengan damai? Belum lagi fakta bahwa 10 kuil tidak mungkin memberi kita 100.000 batu roh abadi," pria berjubah brokat itu berkata dengan wajah tak berdaya. Meskipun kekuatan mereka saat ini memungkinkan mereka berjalan secara horizontal di alam surgawi, mereka tetap saja seperti semut ketika berhadapan dengan kekuatan tersembunyi di alam surgawi. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena mereka tidak mempunyai pendukung, mereka tidak memiliki kekuatan sendiri, sungguh terlalu sulit bagi seorang kultivator biasa untuk bertahan hidup di alam surgawi. "Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pria kurus itu bertanya. Tunggu kesempatannya," pria berjubah brokat itu berkata. "Kesempatan apa?" tanya pria kurus itu. Namun lelaki berjubah brokat itu tidak berbicara, melainkan menatap kosong ke arah Xiao Huangzhou di kejauhan. Di dinasti Kekaisaran Xiao. "Ayah,
Sekarang sudah ada sekitar selusin aura menakutkan di sekitar dinasti Kekaisaran Xiao. Xiao Feng berkata kepada Xiao Yuanshan dengan ekspresi khawatir. Wajah Xiao Yuanshan muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke arah datangnya petir. Satu-satunya hal yang dinantikannya sekarang adalah agar Chen Ping selesai menguatkan dagingnya lebih awal. Lagi pula, semua orang ini berlari ke arah Chen Ping. Tepat pada saat ini, badai petir tiba-tiba terdengar. Tepat setelah itu, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Kekuatan cahaya keemasan ini luar biasa dahsyatnya. Artinya seseorang telah mulai berhasil bertransmigrasi. Seiring dengan semakin banyaknya kultivator yang berhasil melewati kesengsaraan, awan kesengsaraan guntur di langit perlahan-lahan menjadi lebih tipis, dan kesengsaraan guntur juga menjadi jauh lebih lemah. Ketika kesengsaraan guntur terakhir membombardir tubuh Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Bergemuruh, cahaya keemasan meletus dari tubuh Chen Ping, lalu melesat lurus ke awan. Cahaya keemasan itu meledak di udara, lalu aura mengerikan tiba-tiba memenuhi udara di atas dinasti Kekaisaran Xiao, menyebabkan kerumunan orang merasa sangat tertekan. Di bawah tatapan orang banyak, Chen Ping perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping berwarna keemasan, bahkan rambutnya pun berwarna keemasan, dan tubuhnya memancarkan tekanan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa sedikit pun tanda-tanda kekuatan spiritual. Yun Li berjalan keluar ruangan, menatap Chen Ping dari jauh dengan rasa iri dan kagum di matanya. Tuan Chen, selamat, tubuh fisik Anda telah menjadi begitu kuat. Xiao Yuanshan adalah orang pertama yang menyambutnya dan berkata dengan gembira. Chen Ping tersenyum tipis sambil melihat ke arah ratusan pembudidaya. Meskipun para kultivator ini telah berhasil dalam transisi mereka, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Lagi pula, semua transisi mereka kali ini telah dilakukan oleh Chen Ping seorang diri. Meskipun kesengsaraan semacam ini berhasil, namun kultivasi di masa mendatang akan sangat sulit dan bahkan menyebabkan alam menjadi terhenti, yang juga menjadi alasan mengapa tidak ada satupun kesengsaraan yang memilih mencari bantuan eksternal. Kaisar Xiao, saya harap Anda akan menjaga para pembudidaya ini, Chen Ping berkata pada Xiao Yuanshan. Jangan khawatir Tuan Chen, kami harus membayar atas penempaan daging Tuan Chen. Dinasti Xiao kita akan mengingatnya. Saya akan meminta Xiao Feng untuk mencatatnya dan mendistribusikan lebih banyak sumber daya kepada para kultivator ini, kata Xiao Yuanshan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping mengangguk, lalu menatap ke udara dan berkata perlahan, dengan begitu banyak aura yang kuat, tampaknya 100.000 batu roh abadi memang menggoda. Xiao Yuanshan membeku dan berkata, Tuan Chen tahu tentang perintah eksekusi 10 aula. Tentu saja aku tahu, semua orang ini seharusnya berlari ke arahku, kan? Chen Ping tertawa. Xiao Yuanshan mengangguk lalu menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi setelah Chen Ping menenangkan tubuhnya. Tuan Chen, orang-orang ini semuanya adalah kekuatan tersembunyi dari alam surgawi. Saya telah melihat 3 dari mereka. Mereka semua berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Mereka semua tidak boleh diremehkan. Saat ini, mereka tidak berani masuk ke dalam dinasti Kekaisaran Xiao untuk mencari masalah denganmu. Aku pikir lebih baik bagimu untuk tetap tinggal di dinasti Kekaisaran Xiao. Jangan keluar dengan mudah, kata Xiao Yuanshan. Puncak tingkat 9 alam Mahayana.
Chen Ping tersenyum dan tiba-tiba tubuhnya langsung menghilang ke udara tipis. Xiao Yuanshan terkejut dan langsung berteriak, "Semuanya keluar, lindungi Tuan Chen!" Dalam sekejap, di seluruh kota kekaisaran, ratusan pembudidaya terbang ke udara, mengikuti Chen Ping. Ini dia, Lin Kedong menatap ratusan kultivator yang terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao dan berkata sambil tersenyum tipis. Segera, Chen Ping muncul di depan Lin Kedong. Chen Ping melirik Lin Kedong dan Lin Ruoya yang ada di belakang Lin Kedong, hatinya merasa agak lega. Karena keduanya telah bergabung, Chen Ping tidak takut. Tingkat kedua alam Mahayana, lumayan. Lin Kedong menatap Chen Ping dengan sikap merendahkan dan tertawa dingin. "Kamu Chen Ping?" "Tidak salah, siapa kamu?" Chen Ping bertanya. "Orang yang akan membunuhmu," kata Lin Kedong. Sosoknya bergerak dan tiba di depan Chen Ping. Tanpa penundaan sedikit pun, Lin Kedong menyerang Chen Ping. Dia perlu membunuh Chen Ping sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu roh abadi, dan kemudian kembali ke kota Sun Moon sebelum dia bisa melakukannya, untuk menghindari tidur malam yang panjang. Sosok Lin Kedong mendekat bagai kilat, namun, saat hendak menyerang, sosok Chen Ping menghilang di tempat seperti hantu. Serangan Lin Kedong meleset, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana ini mungkin? Lin Kedong terkejut dalam hatinya, dan kemudian dia merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Dia berbalik dengan kasar, hanya melihat Chen Ping sudah muncul di belakangnya. Senyum menghina tergantung di sudut mulutnya. "Kecepatanmu ini benar-benar mengecewakanku," ucap Chen Ping pelan, lalu dia menepukkan telapak tangannya, mengenai tepat di punggung Lin Kedong. Lin Kedong mengeluarkan gerutuan teredam saat tubuhnya melesat maju bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tanah dengan keras dan membuat debu beterbangan. Tidak jauh dari lelaki berjubah brokat itu, mereka berdua menyaksikan kejadian itu. Mereka menghirup udara sejuk, hati mereka terguncang. Apakah ini kekuatan tingkat kedua alam Mahayana? Pria kurus itu berkata dengan suara rendah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Kedong bangkit dari tanah, wajahnya semuram air, hatinya terbakar amarah. Dia tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan di depan Chen Ping, dan hatinya semakin malu. Serangan tadi dengan mudah dan tuntas dijinakkan oleh Chen Ping, dia bahkan tidak sempat melakukan serangan balik. "Apakah kamu berani datang lagi?" Chen Ping tersenyum tipis, kilatan menggoda tampak di matanya. "Kamu?" Lin Kedong sangat marah sehingga wajahnya berubah, dan dia diam-diam menggertakkan giginya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Chen Ping, tetapi dia tidak mau gagal dalam hal ini, jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh energi spiritual tubuhnya, bersiap untuk melancarkan serangan lain. Konyol sekali." Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu dengan sekejap tubuhnya, dia sekali lagi muncul di depan Lin Kedong. Energi spiritualnya terkondensasi di tangannya, berubah menjadi sinar cahaya yang mendorong lurus ke arah Lin Kedong. "Jangan mendekat." Lin Kedong mundur ketakutan, namun dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Kecepatan Chen Ping luar biasa cepat, langsung memaksanya ke ambang kepunahan. "Apakah ini hasil yang kau inginkan?" Chen Ping tersenyum dingin ketika cahaya di tangannya langsung meledak, menyerang tepat ke jantung Lin Kedong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Kedong menjerit memilukan, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Dia sekali lagi pingsan dan jatuh terduduk di tanah, darahnya muncrat deras. "Beraninya kau?" Melihat ini,
Lin Ruoya menghunus pedangnya dan menyerang ke arah Chen Ping. Betapapun biadabnya Lin Kedong, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah Pangeran Agung, dan karena dia adalah pelayan Pangeran Agung, jika Lin Kedong dalam bahaya, maka dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Lin Ruoya, Xiao Yuanshan langsung melompat dan memimpin banyak kultivator dinasti Kekaisaran Xiao untuk mengepung Lin Ruoya. Lin Ruoya hanya berada di peringkat ke-8 alam Mahayana dan tidak dapat menahan serangan kerumunan Xiao Yuanshan dan dengan cepat ditundukkan. Lelaki berjubah brokat itu tercengang, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Lin Kedong merupakan seorang yang kuat di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, namun dia tidak berdaya di hadapan Chen Ping, sungguh tidak dapat dipercaya. Baru saja mereka ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka sudah lama kehilangan akal. Apa yang masih kalian lihat? Ayo bantu aku. Lin Kedong memandang ke arah pria berjubah brokat itu dan meraung, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Akan tetapi, pria berjubah brokat itu ragu-ragu, dan karena takut terhadap kekuatan Chen Ping, tak seorang pun berani maju dengan mudah. Pada saat ini, Chen Ping seperti seekor singa, siap mencabik-cabik mangsa di depannya. Sepertinya kalian tidak lebih dari itu, kata Chen Ping acuh tak acuh, jejak penghinaan terpancar di matanya. Lin Kedong menggertakkan giginya, hatinya geram, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa dirinya sudah terjerumus ke dalam situasi yang putus asa. Chen Ping di hadapannya bukanlah sosok yang dapat dilawannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang petarung Mahayana tingkat 2, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia sendiri tidak berdaya untuk melawan di hadapan Chen Ping. Nak, tahukah kau siapa aku? Lin Kedong bertanya sambil menatap marah ke arah Chen Ping. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kamu datang untuk mencari kematian, aku akan memenuhimu. Chen Ping berkata dan sekali lagi menepukkan telapak tangannya ke arah Lin Kedong. Faktanya, Chen Ping telah menganggap Lin Kedong sebagai seseorang dari 10 kuil. Yun Li telah mengatakan bahwa Huo Qing dari 10 kuil telah dikirim untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Chen Ping telah berjanji pada Yun Li untuk membunuh Huo Qing, jadi Chen Ping menyerang tanpa ampun. Kalau saja Chen Ping tahu bahwa Lin Kedong ini adalah kakak laki-laki Lin Keting, dia tidak akan melakukan tindakan sekeras itu. Ketika Lin Kedong melihat Chen Ping menyerang lagi, dia panik dan mundur ketakutan, tetapi kecepatannya tidak secepat Chen Ping. Ledakan. Chen Ping menepuk punggung Lin Kedong dengan telapak tangannya. Lin Kedong jatuh ke tanah seperti anjing, dan memuntahkan darah dari mulutnya dengan keadaan yang menyedihkan. Pada saat itu, mata Lin Kedong dipenuhi ketakutan. Biarkan aku mengantarmu pergi. Chen Ping menatap Lin Kedong yang malang dan hendak menginjak kepalanya. Berhenti. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melintas, diikuti oleh Lin Kefen yang muncul di depan Chen Ping, disertai dengan sebuah telapak tangan. Chen Ping tanpa sadar mengambil 2 langkah mundur. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Kefen membantu Lin Kedong berdiri. Melihat Lin Kefen telah datang dan dia memiliki seorang pembantu, Lin Kedong segera tersadar. Kakak keempat, tangkap dia untukku. Lin Kedong menggertakkan giginya, matanya membulat dengan ekspresi ingin memakan seseorang. Lin Kefen menatap Chen Ping dan bertanya, kamu Chen Ping? Tidak salah. Chen Ping mengangguk, lalu menatap Lin Kedong dan bertanya,
Apakah kamu di sini untuk mencari kematian juga? Lin Kevan tidak menoleransi nada tidak hormat Chen Ping saat mendengar perkataannya, tetapi malah menatap Lin Kedong dan berkata, "Kakak, ayah punya perintah agar kamu segera kembali bersamaku." "Aku ingin," Lin Kedong sama sekali tidak mendengarkan, dia harus membunuh Chen Ping. Chen Ping mempermalukan dirinya di depan umum, bagaimana Lin Kedong bisa bertahan? Pada saat ini, Lin Kevan mengeluarkan tokennya dan berkata dengan wajah serius, "Ayah punya perintah agar kamu kembali bersamaku. Jika kamu tidak mau pergi, maka jangan pernah kembali." Bersama Bung